Dan pemirsa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di tanah air pada siang ini usai menyelesaikan lawatan kenegaranya di Rusia dan juga Prancis. Sejumlah kesepakatan kerjasama berhasil dibukukan untuk kepentingan nasional. Di antaranya adalah terkait ketahanan energi. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV. Ada Kausar Prabowo langsung dari Lanut Halim Perdana Kusuma. Kausar, kapan dijadwalkan Presiden Prabowo ini akan tiba di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma? Ya, selamat siang Akal dan juga pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat akan mendarat di tanah air melalui Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan mendarat sekitar pukul 13.45 WIB. Dan berdasarkan pantauan kami di lapangan, sejumlah anggota TNI Polri sudah melakukan penjagaan ketat di depan Lanut Halim Perdana Kusuma ini, dan lalu lintas juga dihimbau bagi pengguna jalan juga untuk mempercepat laju kendaraannya untuk mensterilkan area kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto di Halim ini. Dan memang Presiden Prabowo Subianto telah selesai melakukan lawatannya dari dua negara, yaitu negara pertama yang dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu negara Rusia pada hari Senin lalu, di mana Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan ada sejumlah kesepakatan yang dihasilkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Putin, khususnya terkait dengan energi, di mana Indonesia mendapatkan kepastian dari Rusia untuk terkait dengan suplai minyak mentah dan juga LPG. Hal ini disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia, di mana Bahlil yang ikut juga dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia ini juga sempat menggelar pertemuan dengan Menteri Energi Rusia. Setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Putin, Menteri SDM Bahlil dan juga Menteri Energi Rusia menggelar pertemuan pada hari Selasa lalu, di mana pertemuan ini juga dihadiri oleh 4 perusahaan energi asal Rusia. Dalam kesempatan itu, Bahlil menegaskan bahwa Rusia siap mensuplai minyak mentah dan juga LPG bagi Indonesia. Kepastian ini menjadi hal yang baik di tengah Indonesia yang saat ini juga terdampak dari krisis energi akibat geopolitik di Timur Tengah yang saat ini masih eskalasi yang masih meningkat begitu. Dan Menteri Bahlil menyampaikan nantinya kerjasama yang akan digunakan terkait dengan energi ini menggunakan skema government to government dan juga business to business. Dan nantinya Menteri Bahlil masih melakukan kajian lebih lanjut terkait dengan hasil kepastian atau hasil kerjasama antara Indonesia dengan Rusia. Dan pada hari Selasa kemudian dalam pertemuan 5 jam dengan Putin, kemudian Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Prancis, bertemu juga dengan Presiden Emmanuel Macron, di mana Presiden Prabowo bertemu dengan Macron di Istana Kepresidenan Prancis, dan Presiden Prabowo disambut hangat dengan upacara kenegaraan. Dan selanjutnya Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron melakukan pertemuan 4 mata atau tete-a-tete. Dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Prancis menyepakati berbagai hal, khususnya setidaknya ada 4 hal yang disepakati antara Prabowo dan Macron. Pertama, terkait dengan pengadaan alutsista dan juga pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Dan poin kedua terkait dengan transformasi energi dan energi baru terbarukan. Dan yang ketiga terkait dengan infrastruktur dan juga transportasi. Dan yang keempat terkait dengan pendidikan dan ekonomi kreatif, di mana kerjasama ini merupakan hal yang positif, dan mengingat Prancis memiliki industri pertahanan yang kuat di dunia, menduduki posisi peringkat ke-6 begitu. Dan terkait dengan pengadaan alutsista ini, Indonesia juga telah membeli pesawat jet tempur milik Prancis, yaitu Rafale sebanyak 40 unit, yang ditargetkan ada 6 unit akan tiba pada bulan atau awal tahun 2026 ini begitu. Selain itu juga ada kerjasama dengan PT Pindad dan juga perusahaan industri milik Prancis, yaitu KNDS, dan juga nantinya Indonesia akan membeli 2 kapal selam. Dan ada juga kerjasama antara PT Pindad dan juga KNDS ini terkait dengan pengembangan kalibrasi alutsista. Hal ini menjadi kepastian bagi Indonesia untuk memperkuat sistem persenjataan dan juga alutsista milik Indonesia begitu. Dan selain itu terkait dengan sektor energi baru terbarukan, ini Presiden Macron juga sempat menyampaikan saat kunjungannya ke Indonesia pada awal tahun 2025,
di mana Macron menegaskan akan mendukung upaya Indonesia dalam melakukan transformasi energi baru terbarukan begitu. Dan selain itu juga terkait dengan transportasi juga ini menjadi hal yang baik terkait kerjasama untuk kedepannya. Demikian Alka, kembali ke studio. Ya, Kausar, apakah Anda memantau pasca lawatan dari Eropa, termasuk Prancis dan juga Rusia, sudah terjadi kesepakatan di antara dua negara, beberapa negara di Prancis dan juga Rusia, khususnya terkait dengan energi. Apakah Anda juga memantau informasi lanjutan, apakah langkah lanjutan apakah yang telah disiapkan kedua negara? Ya, terkait dengan energi ini memang Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga menegaskan terkait dengan kepastian Indonesia mendapatkan suplai energi yaitu khususnya minyak mentah dan juga LPG dari Rusia. Dan pihak Pertamina dari Indonesia menegaskan siap menindaklanjuti hasil kesepakatan ini, namun pihak PT Pertamina akan mengkaji lebih lanjut terkait dengan kandungan minyak mentah yang dihasilkan atau yang diproduksi dari minyak Rusia ini, karena dikhawatirkan ada ketidaksinambungan dengan kondisi infrastruktur di Indonesia begitu. Namun pihak Pertamina memastikan bahwa Indonesia siap mengembangkan minyak mentah dari Rusia ini begitu. Dan juga PT Pertamina masih akan mengkaji ke depannya terkait dengan harga, karena memang untuk kepastian dari skema kerjasama ini sejauh ini masih berupa J2G dan juga business to business begitu. Belum ada kepastian terkait dengan penandatanganan MOU. Artinya memang ini dari pihak Indonesia juga masih mengkaji dan masih memastikan lebih lanjut terkait dengan kerjasama energi dari Rusia. Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia juga terus mengupayakan untuk menstabilkan kondisi energi di dalam negeri, di mana memang beberapa hari terakhir ini Presiden Prabowo Subianto sempat menekankan terkait dengan pengembangan energi baru terbarukan, di mana komitmen Presiden Prabowo Subianto akan menutup 13 PLTD yang akan berkontribusi dalam menghemat impor BBM dalam negeri. Demikian Alka, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kausar Prabowo melaporkan langsung dari Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Terima kasih laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.